Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil asma'il husna was sifatil ula. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil wara wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wan nuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Madad ya Sayyidi ya Rasulullah ya Habiballah. Madad ya ashab Rasulullah. Madad ya awliya Allah. Madad ya masyayikhana. Madad ya syayikhana. Madad ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlumi. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita. Semoga Allah jagakan mereka selalu, lindungi mereka, berkahi mereka. Demikian juga orang-orang tua kita, Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang hadir pada subuh hari ini. Alhamdulillah juga ada dari jamaah Masjid Baitul Ihsan Arizona bersama kita dari Sekarnan, insyaallah. Bahkan ada yang dari Talang Bakung jauh. Ya, mudah-mudahan kedatangan kita, berkumpulnya kita pada subuh yang mulia ini di Masjid Al-Ansar ini mendapatkan hujan kasih sayang dari Allah, hujan ampunan dari Allah, dan tidaklah kita pulang melainkan dalam keadaan Allah telah bersihkan kita daripada dosa-dosa. Allah ampunkan kita dengan maghfirahnya dan Allah kasihi kita dengan kasih sayangnya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali berkumpul guna mengaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, untuk kita belajar hadis-hadis Nabi yang suci, tentang zikir-zikir, tentang doa-doa, tentang adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Semoga yang kita lakukan ini benar-benar menjadikan kita mendapatkan ridha dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita pada sebuah hari ini, yaitu pada halaman 40. Kemarin telah kita sampaikan beberapa hadis terkait keistimewaan di antara tasbih yang dibaca, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, di mana timbangannya lebih berat daripada sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumul qiyamah memberatkan catatan amal kita, timbangan amal kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau yang kita kenal dengan al-baqiyatus shalihat, yang kata Nabi, lebih aku sukai membaca ini daripada terbit matahari di pagi hari. Artinya kalaupun dunia ditutup Allah, aku sempat membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka aku akan memilih membaca ini. Maka pada sebuah hari ini kita menyambung, yaitu pada halaman 40. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari riwayat Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunda kita, bunda orang-orang yang beriman. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar,
Artinya pernah Nabi keluar dari rumah menuju ke masjid, min indiha, ketika Nabi bermalam di rumah Juwairiyah. Katakanlah Nabi semenjak waktu sahur atau habis sahur, Nabi menuju ke masjid bukratan, di pagi hari atau untuk mengerjakan salat fajar dan sebagainya. Hina shalla subha, ketika beliau salat subuh. Wahya fi masjidiha, nanti ketika itu dari awal pergi Nabi melihat istrinya Juwairiyah duduk bertasbih. Mulai dari Nabi pergi dia berada di sajadahnya. Thumma raja'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah ba'da an adha, setelah waktu duha, setelah isyraq, bahkan mungkin setelah salat duha. Ternyata wahya jalisatun fihi, masih juga Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu anha duduk di tempatnya itu, tidak ada bergerak. Katakanlah mulai dari jam 4 subuh sampai jam 8 pagi duduk. Dari mulai Nabi pergi meninggalkan rumah sampai balik, Nabi lihat istrinya itu masih bertasbih. Dalam satu riwayat ada juga disebutkan sambil memegang ataupun menghitung batu-batu kerikil yang dikumpulkannya untuk bertasbih. 1, 2, 3, 11 ini. Allah Ta'ala alam. Nabi pulang, istrinya tetap berada di sajadahnya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, ma ziltil yawma, aku lihat engkau masih saja pada hari ini semenjak tadi aku pergi. Nizilti, dari kata zala yazul, yazal, kalau laki-laki zilta, kalau perempuan zilti. Ma zilti, engkau masih saja, al yawma, pada hari ini, yakni semenjak aku pergi sampai aku pulang ini, alal halati allati faraqtuki 'alaiha, masih dalam keadaan duduk di atas sajadahmu semenjak aku pergi tadi, sampai sekarang, dengan kondisi tetap duduk bertasbih ataupun berzikir ataupun apapun yang dilakukan dalam ibadahnya itu, engkau tetap saja, kata Nabi. Qalat, dia menjawab, na'am, benar ya Rasulullah, ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau 4 kalimatin, 4 kalimat, 3 marrat, sebanyak 3 kali. Aku akan ajarkan sekarang ini, setelah kau berzikir panjang dari tadi sampai sekarang duduk ini, kau baca lawzinat bima kulti, kalau ditimbang, kalau dibandingkan atau ditimbang bima kulti, dengan apa yang engkau ucapkan semenjak tadi sampai sekarang, mundul yaum, ataupun bahkan seharian ini, lawazanat hunna, pastilah yang aku ajarkan ini lebih berat timbangannya, 4 kalimat ini dari sisi pahalanya. Nah, mungkin zikir yang diamalkannya itu ada zikir tertentu yang tidak diajarkan secara khusus, ataupun ada zikir tertentu yang juga ada fadilahnya, tapi Nabi ingin mengajarkan yang lebih afdal. Ini sering juga disampaikan oleh para ulama, sangat baik tentunya diamalkan oleh kita semua, apalagi oleh kaum ibu, karena kaum ibu ini sibuk ngurus laki, sibuk ngurus anak, bisa aja waktunya kurang. Maka dengan membaca 4 kalimat ini 3 kali, itu pahalanya bisa menyamai berjam-jam selama duduk berzikir tersebut.
Ada yang beberapa hari disampaikan oleh Tuan Guru kita Syekh Muhammad Baqir, setara dengan duduk 4 jam, 6 jam, 12 jam, bahkan bisa setara 24 jam. Nah, paling kurang katakanlah setara dengan 24 jam. Sebab setara dengan 4 jam. Sebab nanti kalau dibilang setara dengan 24 jam, semenjak dulu Nabi bisa juga khawatir kalau diajarkan yang singkat padat, yang lain tak mau lagi. Nah, pernah kan macam Nabi bilang la ilaha illallah, siapa yang mengatakannya itu pasti masuk surga. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah segera aku sampaikan kepada semua orang? Kata Nabi, nanti dulu. Sebab nanti kalau disampaikan langsung, takut nanti mereka cuman nyebut la ilaha illallah saja, tidak mau ngamalkan ibadah yang lain, saking besarnya pahalanya. Atau Sayyidina Mu'adz, akhirnya beliau menyimpan rahasianya itu sampai ketika beliau sudah tua, beliau takut, lalu beliau sampaikan kepada sahabat yang lain, ta'azzuran, karena beliau sudah takut kalau nanti beliau meninggal dunia tidak sempat menyampaikannya. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ada dalam Ratibul Haddad, itu kumpulan zikir-zikir Nabi. Subhanallah wa bihamdihi, sama-sama kita baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah, baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Maha suci Allah subhanallah, wa bihamdihi, dan segala puji untuknya, adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluknya, wa ridha nafsihi, sebanyak keridhaan zatnya, wa zinata arshihi, dan seberat arasnya, wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, meliputi seluruh tasbih-tasbih. Diajarkan Nabi singkat dan padat. Ini adalah di antara keuntungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalla amaluhu, sedikit amalnya, wa kathura thawabuhu, banyak pahalanya. Jangan kita tinggal. Kalau yang mau ngamalkan ratib, mau lengkap lagi, itu semuanya sudah terkumpul. Kalau waktu cukup, nah, diamalkan. Misalnya banyak ulama-ulama ratib haddad, ratib attas, wirdul latib pada pagi hari. Nanti habis asarnya misalnya ratib attas, habis maghrib ratib haddad. Banyak ulama yang mengamalkannya. Ala kulli hal, jangan kita tinggalkan walaupun beberapa zikir ataupun tasbih yang diajarkan Rasulullah untuk pagi hari dan petang hari. Macam tadi kan yang kita baca di awal kajian dalam kitab Al-Azkar, disebutkan siapa yang membacanya pagi hari, Allah utus 70.000 malaikat mendoakannya, dan jika dia meninggal dunia pada siang hari itu dicatat sebagai mati syahid di sisi Allah. Kalau dibaca di petang hari, demikian pula Allah utus lagi 70.000 malaikat mendoakannya. Kalau dia mati malam itu dicatat syahid di sisi Allah. Yani kita baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, baru 3 kali surat Al-Hasyr. Cuman kemarin kita ada sampaikan sewaktu membaca Ratibul Attas misalnya, atau pas membaca ayat, tapi yang dimulai dari ayat yang
sebelumnya dari firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Itu kita pegang sini sampai akhir hayat. Akhir hayat. Tidak apa-apa sampai akhir hayat ya. Sampai akhir ayat. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita amalkan, mudah-mudahan Allah lindungkan kita daripada segala penyakit yang berbahaya yang diserang melalui kepala dan syaraf-syaraf serta urat-urat di kepala. Di antaranya stroke, di antaranya karena ada urat yang di kepala, ataupun yang sangat sakit kepala. Kalau sakit dikit-dikit itu biasalah ya. Kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasy-syahadah. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض wa huwal azizul hakim. Kalau boleh pelan-pelan, mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan keberkahan Nabi suci kita Sayyidina Muhammad SAW, para sahabat, para aulia Allah. Kalau kita ngamalkan sunnah-sunnah Nabi, yang paling sederhana ingat dengan Nabi, itu paling sederhana. Aulia Allah kalau sudah mengamalkan sunnah Nabi, maka mereka tidak melihat lagi diri mereka. Mereka melihat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan tidak ada lagi kita nih. Tapi semuanya itu adalah apa yang dilakukan oleh kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tadi, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Kita rasakan itu sedang keluar daripada mulut sucinya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dan seluruhnya kegiatan yang sifatnya ibadah, mudah-mudahan Allah bimbing kita bisa tenggelam bahwa itu sebenarnya adalah ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita main-main malu, masa ini ibadah Rasulullah kita tidak ada bersungguh-sungguh. Wa fi riwayah, dalam satu riwayah, Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah ridha nafsihi, Subhanallah zinata arshihi, Subhanallah midada kalimatih. Boleh juga ini lafaznya. Atau yang tadi mungkin lebih mudah, ada wawnya. Kalau ini tidak ada wawnya. Ini dua riwayat yang sama. Kalau dibaca 3 kali, sama dengan yang duduk berjam-jam pahalanya. Makanya di antara amalan guru kita, guru Bakhit, kalau bersalawat, atau di antara salawatnya mesti ada yang ditambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Memohon dengan Allah salawat yang walaupun sedikit itu dapat menutupi kekurangan salawat-salawat kita. Itu apalagi kalau sangat banyak kita baca. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi wa lafzuhu ala u'allimuki kalimatin
taqulinaha. Pada riwayat yang kami riwayatkan dari hadis yang ada pada kitab Sunan Tirmizi, dan lafaznya adalah di awalnya, ala u'allimuki kalimat, maukah kalian saya ajarkan kalimat-kalimat, beberapa kalimat, taqulinaha, yang kamu ucapkan. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah midada kalimatihi. Riwayat ini tiga kali setiap lafaznya itu. Kalau yang paling pertama kali paling ringkas, dibaca 4 kali. Kalau ini dibacanya caranya tidak diulang 4 kali, tapi seperti ini. Dibaca yang tadi 3 kali, ini tidak diulang 3 kali, tapi setiap kalimatnya yang diulang 3 kali. Mudah-mudahan ini yang kita baca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mendoakan ustaz kita, ananda kita, imam masjid kita yang Allah berikan karunia istri beliau sudah masuk hamil yang ke-7 bulan, yang bernama Ani Khadilah binti Muhammad Rizani. Kita doakan istri beliau ini diberikan Allah kesehatan, dan sampai saat melahirkan Allah berikan kemudahan, Allah lancarkan persalinannya, dan Allah karuniakan anak yang sehat, yang saleh, yang cerdas, yang hafal Quran seperti ayahnya, dan yang diberkahi dan yang dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ya salam ya salam ya salam sallimna wal muslimin. Allahumma a'in wahfaz warzuq waj'al mubarakah Ani Khadilah binti Muhammad Rijani fi injabiha bisuhulah wa yusr wa sihah wa afiyah, warzuqha waladan salihan taqiyan aliman qari'an mahfudha bibarakati doa Ummu Maryam Hannah, haitsu yuqal Hannatun waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Al-ardu tad'uka ayyuhal maulud ukhruj bi qudratil khaliqil ma'bud. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.